Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh wa akhiratuhu min khalqihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pertama-tama marilah kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila engkau mensyukuri nikmat Allah maka akan kutambahkan nikmat kepadamu, kata Allah. Dan apabila engkau mengkufuri nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Lalu pula kita kirimkan salawat menyertai salam kepada pemimpin kita, pemimpin umat Islam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin aidin aidat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari raya ibadah ini, jutaan umat Islam di seluruh dunia meneriakkan kalimat takbir Allahu Akbar. Kalimat yang mulia, yang hanya diucapkan oleh orang yang mulia. Kalimat yang dicintai oleh Allah dan dia dapat mengantarkan kita untuk mencintainya. Kalimat ini juga diteriakkan oleh Bung Tomo ketika berjuang membebaskan kota Surabaya. Kalimat ini menjadi simbol perjuangan para pejuang kemerdekaan. Maka marilah kita mengulang-ulang kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin aidin aidat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam, kita patut menyadari bahwa semua yang kita lihat, yang kita pakai, yang kita rasakan, semua itu nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nikmat beridul adha dan berkurban pada hari ini. Maka mari mendidik diri kita menjadi abad dan syakur, hamba yang pintar bersyukur. Di dalam Al-Quran, surah Al-Kautsar, surah yang paling pendek namun penuh dengan makna, Allah mengingatkan kita untuk mensyukuri nikmat Allah dengan cara sholat dan berkurban. Hadirin aidin aidat yang semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Kautsar adalah surah yang pendek namun penuh dengan makna. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Inna a'tainakal kautsar, dan kami telah memberikan kalian, kata Allah, begitu banyak nikmat, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah berfirman, wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau ingin menghitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Mulai dari nikmat kesehatan, kesempatan, hingga nikmat iman dan Islam yang kita rasakan saat ini. Semua itu nikmat pemberian dari Allah. Tidak dulu nikmat yang lain, cukup pada diri kita. Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu tidakkah kalian perhatikan? Pada rintang watak kalian siaga penyamanan mereka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin aidin aidat yang semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari nikmat mata yang kita pakai melihat, penglihatan yang bersih, yang berapapun megapiksel sebuah kamera tak akan menandingi sebuah penglihatan kita, tak akan menandingi kejernihan penglihatan kita. Nikmat tangan yang kita pakai makan, minum dan lainnya, tanpa tangan kita biasa apa? Nikmat kaki yang kita pakai berlari, berjalan, bekerja dan lain-lain, tanpa kaki kita bisa apa? Intinya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya pemberian gratis dari Allah. Maka kita sebagai umat Islam patut mensyukuri nikmat semua
hadirin aidat yang semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah cara kita mensyukuri nikmat yang banyak itu? Dalam ayat kedua Al-Kautsar mengatakan bahwa fasholli li rabbika wanhar, maka tunaikanlah salat karena Tuhan dan berkurbanlah. Nare Korea sengaja tak syukur dari Allah Subhanahu wa taala asumpah di bawah akrobaki. Karena orang yang beriman identitas sebagai orang yang beriman ialah salat. Maka patutlah kita senantiasa melaksanakan salat karena salat adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa al-farqu bainal muslimi wal kafiri as-salat. Yang membedakan orang Islam dan orang kafir ialah salatnya. Salat ia tu sepanjangnya paling selenginannya kafir. Mantar kesalah muta'ambidan faqad kafara wa jahal. Jika tahu salah sepanjangnya karena dengan sengaja maka ia telah kafir. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kepada para orang tuaku, mari mendidik dan membiasakan anak bapak ibu untuk terbiasa sholat sejak kecil. Karena sholat bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Celakalah orang tua yang mampu mencetak anak yang pintar joget TikTok tapi tidak tahu gerakan sholat. Celakalah orang tua yang mampu mencetak anak yang anaknya pintar menyanyi, menghafalkan lagu tapi tidak tahu bacaan sholat. Maka mari mendidik anak bapak ibu kepada sholat 5 waktu. Senantiasa melaksanakan sholat karena sholat adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Selanjutnya, cara kedua untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah berkurban. Berkurban dalam arti luas yaitu berkorban harta, tenaga, pikiran untuk agama Allah. Termasuk berkorban harta dan perasaan untuk menyekolahkan anak kita di pesantren untuk belajar agama. Dalam arti khusus berkorban harta ialah berkorban mengeluarkan uang kita untuk membeli hewan kurban untuk disembelih. Sebagai contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi SAW sangat tegas menyindir orang yang mempunyai harta tapi tidak mau berkurban. Man wajada sa'atan ayyudhi falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberi harta dan mampu berkurban lalu tidak mau berkurban, maka tidak usah mendekat ke tempat salat Idul Adha. Terkadang ada orang yang mempunyai harta tapi tidak mau mengeluarkan uangnya 2 juta untuk membeli hewan kurban. Tapi ia mampu membeli perhiasan baju lebaran yang harganya berjuta-juta. Mari tunaikan kurban, ibadah yang hanya sekali setahun. Dari Korea sengaja syukur dari Allah Subhanahu wa taala akrobaki. Masih ada waktu 3 hari setelah hari raya Idul Adha ini. Maka semoga Allah mencatat kita sebagai abad dan syakur, hamba yang pintar bersyukur. Terakhir, selain menjaga sholat dan berkurban sebagai wujud syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama juga mengajarkan kita untuk pintar berterima kasih dan menjaga hubungan kita kepada sesama umat Islam. Kita bukan siapa-siapa tanpa orang lain. Kita tak lahir di dunia ini tanpa orang tua kita. Kita tidak pintar tanpa bantuan guru kita. Hormatilah sesama, khususnya kedua orang tua kita. Setelah pulang dari Idul Adha ini, maka orang yang pertama kita datangi ialah orang tua kita. Apabila ia telah tiada, maka datangi kuburannya. Semoga Allah mencatat kita sebagai hamba yang pintar bersyukur, abadan syakur, hamba yang pintar bersyukur dan berterima kasih kepada sesama manusia. Ja'alana Allah minal alamin, ja'alana Allah minal amilin wal faizin wa taqabbalallahu minni wa minkum shalihal a'mal. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada khutbah kedua ini, marilah kita menundukkan mata, kepala dan hati kita seraya bermunajat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah agar
pahala kurban kita dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dicatat oleh Allah sebagai abad dan syakura, hamba yang pintar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibad da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik ya musarrifal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Rabbana afriq 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Demikianlah yang saya sampaikan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.